Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang bertemu dengan kalian kembali. Apa kabar kalian? Baik? Baik ya? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan yang ketiga ya. Seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas terkait tentang perdagangan internasional. Sebelum Bapak menjelaskan tentang perdagangan internasional, nah untuk minggu-minggu yang kemarin itu kita membahas tentang apa? Membahas tentang ketenaga kerjaan. Nah mungkin di sini ada yang masih belum dipahami terkait dengan ketenaga kerjaan yang minggu-minggu kemarin Bapak paparkan. Silakan. Ada yang masih belum paham? Abdul sudah mengerti ya apa yang Bapak sampaikan terkait dengan ketenaga kerjaan dari minggu-minggu kemarin? Sudah jelas, sudah paham. Baik, ya. Mungkin di sini ada sudah paham ya terkait dengan ketenaga kerjaan. Paham ya? Oke, good. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional, nah di sini yang harus kalian pahami itu ada poin-poin tertentu ya, entah dari segi pengertiannya, manfaat, dan juga faktor pendorong, penghambat, dan teori, dan juga kebijakan lainnya. Ya, nah itu poin-poin yang harus kalian pahami. Nah di sini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu dari perdagangan internasional dari segi pengertiannya ya. Jadi pengertian perdagangan internasional itu adalah usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan melakukan kegiatan jual beli ke luar negeri. Nah, itu yang dinamakan dengan perdagangan internasional ya. Nah, yang namanya internasional berarti itu berada di luar negeri. Maksudnya di beberapa antar negara dalam perdagangan. Nah itu ya, itu dari segi pengertiannya. Paham ya yang dikatakan Bapak? Paham ya, baik. Nah, ketika kalian sudah mengetahui pengertiannya, nah di sini ada manfaatnya tertentu tentang perdagangan internasional. Yang pertama adalah devisa negara semakin bertambah ya. Nah, jadi manfaat yang pertama ini adalah devisa negara semakin bertambah ya. Maksud dari devisa tersebut adalah penjualan dari barang berupa emas itu atau barang lainnya, maksudnya barang yang berharga itu ditransaksi kepada negara lain ya. Maksudnya istilahnya digadaikan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan devisa. Itu. Yang kedua adalah jenis barang semakin banyak. Nah, Bapak boleh duduk di sini boleh duduk maksudnya ya. Soalnya kaki Bapak itu pegel ya. Nanti Bapak akan berusaha untuk berdiri seperti itu. Yang kedua adalah jenis barang semakin bertambah. Nah, jadi ketika sudah terjadi sudah merambat istilahnya perdagangan internasional tersebut, maka jenis barang itu akan semakin banyak. Otomatis barang-barang di antar negara itu bermacam-macam juga semakin banyak seperti itu. Dari jenis-jenis barang yang akan diekspor atau diimpor seperti itu. Yang ketiga adalah kesempatan kerja semakin luas. Nah jadi sudah jelas ya bahwasannya ketika sudah terjadi perdagangan internasional ya, maksudnya istilahnya merambat di seluruh negara, maka kesempatan kerja itu akan semakin bertambah otomatis ya. Jadi pekerjaan itu akan semakin mudah dari negara-negara tersebut. Selanjutnya pasar hasil produksi semakin luas ya. Bahwa bisa dikatakan dari perdagangan internasional di sini ya, ketika perdagangan internasional dari beberapa negara yang menerapkan sistem perdagangan nasional tersebut, maka pasar hasil produksi itu otomatis akan semakin meluas ya. Seperti itu. Selanjutnya teknologi semakin meningkat. Nah, dengan adanya dengan adanya
perdagangan internasional di sini, otomatis teknologi juga akan semakin meningkat. Nah, meningkatnya kenapa? Karena teknologi yang dilakukan setiap negara, seperti teknologi yang canggih di Jepang, itu kan biasanya ketika melakukan perdagangan internasional, otomatis teknologi yang mereka miliki itu akan digunakan secara terus menerus seperti itu. Ya, otomatis dari teknologi yang mereka miliki itu akan semakin meningkat. Nah, bukan hanya di Jepang saja, di Amerika juga teknologi canggih-canggih seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yang saya ya benar, yang terakhir, hubungan antar negara semakin erat. Nah, jadi ketika sudah terjadi perdagangan internasional antar negara, otomatis hubungan komunikasi ataupun dari hubungan silaturahmi dari negara tersebut, nah itu akan semakin erat, ya, akan semakin istilahnya akan semakin semakin dekat, seperti itu, ya. Dari segi manfaatnya, mungkin di sini ada yang masih belum paham, ya, terkait dari manfaat. Silakan anak-anak. Sebelum Bapak melanjutkan ke poin-poin berikutnya, ya. Baik, Bapak lanjut ke poin berikutnya, ya, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, di sini faktor pendorong ada 3 bagian. Yang pertama adalah sumber daya yang mereka miliki, ya. Nah, jadi di setiap negara otomatis sumber daya yang mereka miliki itu akan berbeda-beda. Nah, misalnya negara A memiliki sumber daya yang sangat melimpah, ya, ataupun sebenarnya kekayaan yang mereka miliki di negara tersebut, nah itu melimpah. Nah, otomatis yang sumber daya yang mereka miliki itu akan mereka dilakukan istilahnya dilakukan sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya. Nah, itu mencapai kemakmuran bersama. Nah, ini yang akan mendorong perdagangan internasional. Yang kedua adalah adanya spesialisasi produksi, spesialisasi keahlian. Berarti suatu negara ketika melakukan produksi barang, nah itu ketingkatan produksi tersebut itu diukur dari ilmiah ataupun teknologi dari masing-masing negara tersebut, ya, seperti itu. Itu maksud dari spesialisasi produksi keahlian, ya. Yang terakhir adalah keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya kerjasama, berarti ini perdagangan internasional juga berkaitan dengan kerjasama, ya. Nah, ini yang akan menjadi pendorong untuk perdagangan internasional, ya, akan semakin erat dari negara satu dengan negara lainnya, ya. Itu faktor pendorong dari perdagangan internasional. Nah, dari faktor penghambat, nah di sini ada 3 juga yang harus kalian dengarkan, ya. Yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor, ya. Misalnya negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini anggap saja menjadi negara pengekspor, sedangkan negara Indonesia itu menjadi negara pengimpor. Ini contoh, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika Amerika Serikat mengekspor barang ke Indonesia, pembayaran yang diminta oleh negara Amerika Serikat itu harus berupa nilai nilai mata uang itu sendiri, dolar, ya, otomatis ya dolar, seperti itu. Nah, jadi yang diminta negara Amerika Serikat ini harus berupa dolar, sedangkan yang dimiliki Indonesia yang dibayarkan itu berupa rupiah. Otomatis nilai dolar dan nilai dari rupiah tersebut itu lebih tinggi nilai dolar. Otomatis yang dibayarkan oleh Indonesia kepada negara Amerika Serikat itu akan berkurang, otomatis akan bertambah nilai rupiah dari Indonesia sendiri. Jadi otomatis istilahnya tekor seperti itu, ya. Nah, itu yang menjadi penghambat, ya. Otomatis ya tidak terjadi, kalau tidak bisa membayar otomatis tidak akan terjadi pengekspor impor barang. Nah, itu penghambatnya.
Yang kedua, terjadinya perang. Nah di sini sudah jelas ya bahwa jika terjadi perang di antara suatu negara satu dengan yang lainnya, nah itu akan memutus rantai perdagangan internasional seperti itu. Nah itu yang akan menjadi penghambat perdagangan internasional. Ya sudah sering ya terjadi seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah pembayaran antar negara yang sulit. Nah, itu persis ya seperti poin yang pertama, bahwasanya pembayaran antar negara yang sulit. Nah, jadi ketika dolar dengan rupiah dilakukan pembayaran, misalnya dari negara A, ya negara A ini meminta pembayaran kepada B itu harus sesuai dengan mata uang negara A itu sendiri, seperti itu. Nah ini yang akan menjadi sulit. Sedangkan di mata uang di negara A itu lebih tinggi daripada mata uang di negara B, seperti itu. Jadi yang dibayarkan juga akan semakin sulit. Soalnya kenapa? Soalnya ya itu tadi, kapasitas istilahnya nilai mata uang dari negara A itu lebih tinggi dari negara B. Otomatis ya mereka dari negara B ya rugi, seperti itu. Karena itu lebih rendah dari mata uang negaranya, ya. Gitu. Nah dari sini dari faktor penghambat, dari faktor pendorong dan penghambat, mungkin di sini ada yang masih belum dipahami. Silakan anak-anak. Paham? Ya, Sidul paham, Dul? Paham ya? Baik. Cerdas anak di sini ya, ternyata. Baik, Bapak lanjut ke poin terakhir adalah kebijakan dalam perdagangan internasional. Ya, jadi secara umumnya kebijakan perdagangan internasional di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas dan yang kedua adalah kebijakan perdagangan komparatif, proteksionis. Nah baik, Bapak lanjutkan ya ke poin terakhir, yaitu kebijakan dalam perdagangan internasional. Ya, jadi secara umum kebijakan perdagangan internasional di sini itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas dan yang terakhir adalah kebijakan perdagangan proteksionis. Ya, jadi kebijakan perdagangan bebas itu maksudnya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk tidak mendiskriminasi barang impor dan ekspor. Itu yang dimaksud dengan perdagangan bebas. Nah di sini perdagangan bebas, nah ada beberapa negara ya yang masih melakukan perdagangan bebas seperti itu ya, yaitu adalah NAFTA dan juga AFTA. Ya, jadi NAFTA di sini itu adalah organisasi perdagangan bebas untuk wilayah Amerika Utara, yaitu NAFTA. Ya, sedangkan AFTA itu adalah organisasi perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara, seperti itu. Jadi ada dua, ya. Yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksionis. Jadi kebijakan di mana pemerintah melindungi produk negeri agar mampu bersaing dengan produk lain dengan cara menghambat produksi ya, dari luar negeri, seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan kebijakan perdagangan proteksionis. Nah mungkin dari poin pertama sampai poin sekarang ada yang masih belum dipahami tidak anak-anak? Ya, sudah dipahami? Baik. Nah, jadi Bapak menyimpulkan dari beberapa poin di sini bahwasanya yang kita bahas ini kan terkait dengan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional di sini adalah usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok untuk memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan kelompok atau seseorang, seperti itu. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara mereka melakukan jual beli ke luar negeri, seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional.
Baik, cukup sekian sampai di sini ya anak-anak. Jadi Bapak minta dari kalian belajarlah terus, jangan patah semangat dari apa yang kalian lakukan ya. Karena juga kesuksesan berada di tangan kalian sendiri ya. Tidak boleh kalian bermalas-malasan ya. Harus rajin seperti itu. Cukup sekian ya Bapak ini sampai di sini ya. Jadi untuk tugas ya, Bapak tidak akan mengasih tugas ya untuk yang pertemuan kali ini. Bapak liburkan dulu ya. Jadi cukup sekian sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.